pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode untuk melakukan ekstraksi feature atau ekstraksi ciri yang cukup terkenal di bidang riset atau bidang ilmu computer vision. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu cara untuk mengekstrak ciri yang mana kemudian ciri ini banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi semacam object tracking atau 3D reconstruction yang sudah kita tunjukkan di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana kemudian kita mengekstrak ciri, kita perlu mengingat perbedaan antara digital image processing dengan computer vision. Sebagaimana rekan-rekan sudah pelajari di pertemuan sebelum ujian tengah semester atau pertemuan-pertemuan lain sebelum pertemuan kali ini, digital image processing merupakan sebuah langkah atau sebuah proses yang mana kemudian langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas citra dengan dua tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas citra dipandang dari persepsi manusia atau pengguna citra itu. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas citra untuk kebutuhan processing yang lebih tinggi. Dalam hal ini, rekan-rekan menggunakan berbagai macam teknik, misalkan image enhancement, atau kemudian histogram processing, misalkan, atau kemudian filtering, yang mana kemudian tujuan dari proses image processing ini adalah untuk menghasilkan angka atau kemudian menghasilkan data-data yang digunakan untuk high level processing, di mana kemudian high level processing ini ya akan kemudian digunakan untuk aplikasi-aplikasi computer vision yang sifatnya lebih tinggi atau lebih canggih daripada image processing yang mana kemudian menempati level yang pertama dan level yang kedua. Nah, rekan-rekan sekalian, di pelajaran kali ini kita akan membahas mid-level processing, yang mana kemudian dalam pertemuan kali ini kita akan membahas feature extraction ya. Sebenarnya untuk aplikasi computer vision itu sendiri, feature ini tidak hanya satu ya, rekan-rekan bisa menggunakan berbagai macam feature untuk nantinya di bypass atau dikirimkan ke aplikasi yang lebih tinggi ya. Rekan-rekan bisa saja menggunakan feature berupa garis pinggir atau kemudian dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah corner ya atau sudut, atau kemudian feature-feature yang lainnya yang mana kemudian feature tersebut bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang lebih kompleks ya. Nah, rekan-rekan, kita akan melihat terlebih dahulu contoh-contoh aplikasi computer vision di dunia nyata. Ini yang sudah kita tunjukkan di pertemuan sebelumnya, yang mana kemudian rekan-rekan dari berbagai macam citra atau kasusnya di beberapa aplikasi 3D reconstruction, citra-citra ini diambil dari kamera video ya. Rekan-rekan bisa membuat 3D model ya atau melakukan 3D reconstruction di sana. Nah, aplikasi computer vision yang lain, rekan-rekan bisa melakukan motion tracking atau menerapkan teknik computer vision ini untuk navigasi robot atau untuk mengenali sebuah objek. Nah, ini adalah contoh real bagaimana kemudian aplikasi computer vision itu bisa digunakan untuk melakukan analisis keramaian ya, crowd analysis atau people counting, yang mana kemudian aplikasi ini cukup penting untuk mitigasi bencana atau untuk menginvestigasi ya tingkat keramaian di sebuah wilayah. Oke, nah rekan-rekan, ketika kemudian kita bicara aplikasi computer vision di dunia nyata tersebut, ada satu hal yang mana kemudian hal tersebut banyak kita temui atau sering kita temui dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Ya. Hal ini adalah correspondence across views atau bagaimana kemudian kita bisa menemukan poin-poin atau patch ya, bagian-bagian kecil tertentu dari sebuah citra, yang mana kemudian bagian-bagian tersebut muncul
dalam setiap frame ya. Ketika kemudian kita bicara aplikasi real time sebagaimana yang tadi sudah kita tunjukkan dalam video, kita perlu menemukan misalkan dalam people tracking ini bagian-bagian tertentu yang muncul pada saat ya seseorang yang berjalan di sini ya berada di frame tertentu ya, kemudian bergeser lagi di frame selanjutnya, bergeser dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai correspondence. Nah, di sini istilah ya, interest points atau correspondence atau apapun itu di dalam literatur sering disebut dengan istilah yang berbeda-beda ya. Jadi sering disebut sebagai interest point atau key point ya, atau kadang-kadang juga disebut sebagai features ya. Nah, ini yang kemudian nanti rekan-rekan perlu waspadai ya ketika rekan-rekan nanti membaca beberapa literatur mungkin akan ditemui beberapa istilah yang berbeda ya. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dalam aplikasi-aplikasi real, maka kemudian misalkan ya dalam aplikasi tracking, maka kemudian kasusnya adalah poin yang mana atau interest point yang mana yang memang bagus ya untuk mensupport tracking yang akurat gitu ya. Kemudian dalam 3D reconstruction ya, kita bisa juga menemukan poin-poin yang kemudian dia selalu muncul ya, selalu muncul dalam posisi citra yang berbeda ya, dalam posisi citra yang berbeda. Nah, dalam aplikasi object recognition misalkan, ya, poin ini diharapkan ya menjadi sebuah cara atau menjadi sebuah metode untuk mendeskripsikan kategori ya. Nanti ini akan kita temukan dalam machine learning ya. Kita akan bahas sedikit ya dalam pertemuan ini mengapa kemudian ekstraksi feature ini cukup penting ya. Oke, sebelum kita masuk ke lebih detail ya, perlu kita ketahui bahwa poin atau key points ya yang kemudian kita inginkan itu adalah poin-poin yang dia muncul di seluruh citra atau di seluruh frame dan dia berbeda ya, distinktif dari titik-titik atau poin-poin lain yang ada di dalam citra tersebut. Ya, kemudian yang kita inginkan ya, feature atau poin tersebut adalah invariant. Invariant ini adalah dia tidak terpengaruh manakala kemudian citra tersebut mengalami proses-proses perubahan tertentu. Misalkan translasi. Translasi adalah ya ketika objeknya digeser dari satu posisi ke posisi yang lain. Atau kemudian objeknya mengalami rotasi atau mungkin citranya atau objeknya mengalami scaling dan seterusnya ya. Diharapkan key point yang kemudian kita ekstrak atau yang kemudian kita dapatkan itu tidak terpengaruh atau tidak berubah manakala kemudian objeknya mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengekstrak interest point ya dalam satu frame ke frame yang lain atau dalam satu citra ke citra yang lain? Ya, yang pertama adalah temukan satu set ya key points yang ya cukup berbeda seperti itu. Ya. Kemudian definisikan regionnya atau area seputar key point tersebut. Kemudian lakukan normalisasi citra. Kemudian lakukan perhitungan untuk mengekstrak ya parameter-parameter atau mengekstrak variabel-variabel yang sifatnya statistik bisa diekstrak dengan misalkan Anda mengekstrak histogramnya atau rata derajat keabuannya dan seterusnya ya. Nah, kemudian Anda bisa membandingkan ya antara satu titik dan titik lain di citra yang sama, namun kemudian di sini Anda bisa melihat di sini mengalami rotasi ya. Mengalami rotasi, Anda bisa menghitung perbedaannya ya. Menghitung difference-nya. Kalau kemudian perbedaannya itu tidak terlalu besar atau dia lebih kecil dari threshold tertentu, maka disitulah kemudian poin inilah yang kemudian kita cari gitu ya, atau poin inilah yang kemudian menjadi salah satu feature yang dia robust atau dia invariant terhadap proses rotasi seperti itu. Nah, ini adalah step by step-nya secara umum, yang mana kemudian hari ini kita akan membahasnya secara
detail ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi saya sudah menyampaikan bahwa feature extraction atau key points extraction ini cukup penting ya untuk misalkan rekan-rekan ingin membuat sebuah aplikasi yang mengenali objek tertentu. Ya, ini sangat populer saat ini, di mana kemudian rekan-rekan bisa menggunakan teknik ini untuk misalkan uh, mengenali citra mobil, ya, car recognition, atau misalkan uh, mengenali wajah ya, face recognition dan seterusnya. Ya. Aplikasinya cukup banyak, tapi secara umum ya, object recognition ini membutuhkan proses feature extraction yang akan kita bahas hari ini. Nah, bagaimana secara umum konsepnya ya? Jadi ketika kita bicara tentang feature extraction untuk object recognition seperti ini, pengenalan objek, maka mau tidak mau kita harus membahas konsep umum machine learning ya. Ini adalah konsep supervised learning. Ya, supervised learning di mana kemudian untuk mengenali sebuah objek Anda harus melatih ya komputer supaya komputer bisa menghasilkan model matematis di sana. Ya, model matematis. Nah, bagaimana caranya? Anda harus memiliki data training. Ya, di sini adalah data training. Ya, yang mana kemudian dari data training ini Anda mendapatkan model matematis. Di dalam data training ini, kita memiliki input dan memiliki jawaban atau label dari input tersebut. Ya, misalkan ketika Anda ingin mentraining komputer untuk mengenali stapler seperti ini, maka kita mensubmit atau memiliki gambar stapler dari berbagai macam posisi, ya, berbagai macam jarak, yang mana kemudian Anda memberikan label di sana. Misalkan Anda ingin mengenali gambar stapler dan non-stapler ya, atau bukan stapler, maka Anda harus memberikan label karena kasusnya di sini adalah binary ya, mengenali stapler atau non-stapler ya, bukan stapler, maka Anda harus memberi jawaban dulu ya, memberi kategori atau memberi label ya. Stapler dan non-stapler. Ada dua labelnya ya, karena binary classification. Nah, dari sana kemudian kita harus mengekstrak cirinya. Ya, ciri dari stapler ini apa atau feature-nya apa? Maka disinilah kemudian feature extraction itu bekerja ya. Misalkan Anda ingin mendeskripsikan stapler ini dari sudut-sudut ya yang ada dalam stapler tersebut, maka mau tidak mau Anda harus mengekstrak ya ciri-ciri yang ada di sini ya. Yang mana kemudian ciri-cirinya adalah sudut. Disinilah kemudian hasil ekstraksi ini masuk ke dalam feature vector ya, feature vector ya. Dan dari sinilah kemudian data ini dikirim ke classifier dalam machine learning algorithm. Anda akan menemui penjelasan yang lebih lengkap itu di pelajaran selanjutnya ya. Jadi Anda nanti bisa melihat di video selanjutnya ada introduction to machine learning. Anda bisa belajar lebih lengkap di sana. Tapi yang jelas di sini ada classifier ya, yang mana fungsi dari classifier atau learner ini adalah untuk menghasilkan model matematis ya. Jadi di sini Anda mensubmit label yang mana labelnya adalah stapler dan non-stapler ya. Kemudian Anda mensubmit feature ya. Jadi ada input ya, ada output. Nah, classifier ini akan menemukan function atau model yang menghubungkan input dan output ya. Disinilah kemudian fungsi matematisnya atau model matematisnya ya, yang mana kemudian model matematis ini melakukan generalisasi ya nantinya ya. Dan secara prinsip dia menghubungkan input ya, feature-nya yang Anda ekstrak hari ini akan kita bahas, dan menghubungkan label yang dibutuhkan untuk mengenali objek ya. Nah, setelah model matematisnya terekstrak, maka ketika ada unseen data atau data yang belum pernah dilihat atau data testing ya, testing data, lakukan proses yang sama ya. Jadi Anda misalkan Anda memotret foto stapler ya, kemudian mengekstrak feature-nya dengan proses feature extraction, masukkan feature ini ke dalam model matematis yang sudah kita ekstrak tadi, maka kita akan tahu ya. Kita akan tahu labelnya apakah kemudian stapler sesuai yang kita harapkan atau non stapler, yang mana kemudian ketika non stapler maka terjadi kesalahan di sana ya. Nah, inilah kemudian secara umum mengapa feature extraction ini menjadi cukup penting ya dalam computer vision atau object recognition, karena feature extraction inilah
yang menjadi basis atau menjadi dasar untuk pengenalan objek. Nah, rekan-rekan, dalam feature extraction ini tentunya ada orang-orang yang kemudian memilih untuk mengekstrak poin dengan jumlah yang tidak terlalu besar, ya. Tentunya dari sisi komputasi menjadi lebih cepat, ya. Jadi efisien dari sisi komputasi, ya. Tapi ada juga yang kemudian memilih untuk mengekstrak banyak features, maka secara komputasi menjadi tidak efisien, ya, menjadi tidak efisien. Namun demikian, tentunya ada keuntungan antara citra yang fiturnya sedikit dengan citra yang fiturnya banyak, ya. Antara lain ketika fiturnya sedikit, maka dia eh, lebih mudah diulang, ya, karena prosesnya tidak terlalu lama, ya. Dan kemudian kita bisa melakukan perhitungan yang lebih precise, ya. Sementara ketika kemudian kita mengekstrak banyak poin, ya, kita bisa mendapatkan feature yang lebih robust terhadap occlusion. Occlusion ini adalah misalkan citra Anda tertutup oleh objek yang lain, ya. Dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa citra yang feature-nya jumlahnya sedikit, ya, maka deskriptornya atau angka-angka yang kemudian kita gunakan untuk mendeskripsikan patch, ya, dalam citra tadi dia lebih distintif, ya, dan kita bisa meminimalisir atau meminimize, ya, match atau gambar-gambar patch tadi yang berbeda dari satu citra ke citra yang lain, ya. Ketika jumlah citranya sedikit, maka jumlah patch yang tidak terdapat dalam citra satu dan citra yang lain itu menjadi lebih sedikit, ya. Seperti itu kira-kira. Sehingga di sini harapannya adalah kita ingin mendapatkan yang tengah-tengah, ya, yang mana kemudian dari sisi komputasi tidak terlalu boros resources, tapi kemudian kita ingin performa dari poin tersebut robust, gitu ya, terhadap occlusion, dan dia juga precise, ya, dari sisi deskriptornya, ya, meskipun tidak terlalu akurat misalkan begitu ya, tapi kita ingin mengambil titik tengahnya begitu ya. Nah, rekan-rekan, oke, kita sekarang masuk ke dalam contoh kasus yang real, ya. Misalkan saya memiliki gambar seperti ini citra orisinilnya atau citra aslinya, ya. Rekan-rekan saya minta untuk memilih, ya, poin-poin tertentu yang mana kemudian ketika gambar ini dirubah posisinya, ya, deform itu artinya dirubah, maka kita bisa memilih titik yang sama, ya. Oke, kalau masih belum memahami, saya akan menampilkan contoh yang selanjutnya, ya. Katakanlah ada gambar seperti ini, ya, Anda kirimkan melalui WhatsApp ke rekan Anda, kemudian Anda mengajak dia bertemu. Kalau Anda ingin rekan Anda segera memahami kira-kira tempat bertemunya di mana, maka apa yang Anda lakukan? Kira-kira di mana tempat bertemunya? Ya. Apakah Anda akan mengajak, ya, rekan Anda untuk bertemu di sini sepanjang jalan ini? Ya. Katakanlah ini Jalan Gajah Mada gitu ya. Mari kita bertemu di Jalan Gajah Mada. Ya, oke. Ataukah rekan-rekan ingin mengajak bertemu di area hutan tertentu, misalkan Anda punya informasi bahwa oke, katakanlah di sini adalah hutan Bulak Sumur gitu ya. Ataukah rekan-rekan mengajak bertemu teman Anda di area yang setiap orang pasti tahu bahwa area tersebut berbeda dari area-area yang lain. Misalkan bertemu di perempatan ini ya, di ya, crossing atau perempatan. Ya. Tentu ketika kita bicara masalah distintif atau unik, ya, maka kita akan memilih opsi yang terakhir. Ya. Oke, saya memiliki kasus lain ya. Contoh, ketika Anda ingin mengajak rekan Anda bertemu, ya, dengan lokasi yang seperti ini, apakah Anda akan mengajak bertemu di sini, ya, di area ini, atau di sepanjang jalan ini, ya, ataukah di area yang tengah?
Ini adalah gambar sebuah bukit yang diambil dari citra satelit ya, aerial image. Ya. Tentu yang lebih mudah adalah opsi yang paling terakhir ya, bertemu di puncak ya, puncak bukit. Kalau kita kemudian menyodorkan citra seperti ini, maka kita akan lebih mudah mengenali posisi yang dia distintif atau berbeda. Ya. Nah, inilah kemudian konsep dasar dari bagaimana kemudian kita bisa mengenali ciri. Ya. Kita tadi sudah melihat berbagai macam contoh ya, pilihan-pilihan ketika kita ingin bertemu dengan seorang teman, apakah kita akan mengatakan seperti ini ya, ketemu di kampus, ya, ketemu di jalan grafika, atau ketemu di depan gedung DTT misalkan. Tentunya kita akan memilih yang C, ya, yang lebih spesifik, ya, lebih spesifik, unik. Ya. Disinilah kemudian konsep corner detection, ya, yang mana akan kita bahas hari ini. Atau misalkan tadi ketika saya sodorkan gambar ya bukit aerial ya, aerial image ya, mana yang akan kita pilih? Apakah kita berpilih kita akan memberikan instruksi seperti ini, atau kita memberikan instruksi seperti ini, atau memberikan instruksi seperti ini ya, highest point of Mount Merapi ya, di titik yang paling tinggi ya, katakanlah seperti itu ya. Maka tentunya disinilah kemudian kita akan memilih yang C ya. Jadi di titik yang dia distinktif atau berbeda dibandingkan lokasi-lokasi yang lain ya. Di sini kemudian muncul konsep feature yang lain ya, yakni blob, baik itu valley lembah atau peak ya detection. Yang mana hari ini tidak kita bahas, tapi kita akan bahas yang pertama yakni corner ya. Kita akan tunjukkan contoh-contoh lain. Contoh lain seperti ini ya. Ketika kita bicara mana unique patch ya dari A, B, C, D, E, F yang akan kita pilih, tentu kita akan memilih bagian-bagian yang ketika kita tunjukkan patch seperti ini, kita bisa langsung tahu ya lokasi dari patch tersebut ya. Kalau kemudian kita tunjukkan A, maka kita tidak akan tahu A ini diambil dari sini atau dari sini atau dari bagian yang mana ya. Kita tunjukkan B, kita tidak akan tahu apakah B itu diambil dari sini, dari sini, dari sini atau dari mana. C, kita tidak tahu C itu dari mana, dari sini kah ya, atau dari mana, dari sini dan seterusnya ya. Kemudian D, D juga kita agak kesulitan ya, apakah dari sini ya. Nah, E dan F ini cukup menarik ya, karena kita tahu bahwa ini hanya ada di satu lokasi dan F juga hanya ada di satu lokasi. Yang mana itu? Ya. Kita pasti tahu bahwa E dan F itu ada di lokasi yang ini ya. Ini adalah E dan ini adalah F. Nah, seperti itulah kira-kira konsep ketika kita ingin mengekstrak sebuah ciri ya. Jadi kita ekstrak ciri yang dia distinktif atau berbeda. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat para peneliti itu berusaha kemudian merumuskan konsep ini dalam konsep matematis. Ya. Jadi kalau kemudian kita diminta untuk mengekstrak patch atau window misalkan ya, atau area yang kemudian dia mengenerate variasi yang besar ketika window tersebut digerakkan, ya, maka kemudian kita akan melihat ya bahwa area tersebut harus berbeda ya dari area-area sekitarnya. Ya. Ambil contoh gambar ini, ya, kita punya beberapa patch, contoh patch ya. Ketika kemudian kita ambil patch yang tengah gitu ya, yang merah. Oke, kita ambil patch yang tengah ya. Ini adalah patch yang kita pilih ya, patch yang dipilih. Ya. Nah, ketika kemudian kita menggerakkan patch ini ke area-area ya di sekitarnya, ini tidak berbeda jauh ya intensitasnya. Kalau Anda menghitung ya average intensity ya, average intensity rata-rata intensitasnya di area ini dengan area ini, area ini, area ini, area ini, area ini tentu tidak akan berbeda. Kenapa? Karena warnanya ya mirip-mirip ya antara lokasi yang ini dengan lokasi ini misalkan. Ya. Namun ketika Anda menggerakkan ke bagian yang jauh, ya tentunya
akan menemukan perbedaan yang cukup besar antara area yang orisinil, ya, area aslinya dengan area yang sekarang Anda tempati ya di warna merah ini. Ya. Tapi kita tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena ketika kemudian kita mengekstrak feature dalam satu frame ya, di lokasi tertentu, maka di frame berikutnya kita berharap bisa menemukan feature yang sama di lokasi yang sama pula, meskipun kemudian objek dalam citra tadi bergeser. Ya, seperti itu. Nah, ketika kemudian kita mengekstrak, contohnya kita ekstrak sudut ya yang ada di pojokan ini ya, yang ada di sini gitu ya. Kita akan tahu bahwa ketika kita geser ya window-nya, ketika kita naikkan sedikit saja, maka akan ada perbedaan intensitas di sana ya antara lokasi yang baru dengan lokasi yang sebelumnya ya. Disinilah kemudian kita memahami bahwa kita ingin mencari ya windows atau patch yang mana kemudian ketika kita geser patch-nya itu kita mendapatkan perbedaan intensitas yang besar. Ya, saya ulangi ya. Kita ingin mencari patch atau window ya, yang mana ketika window atau patch tersebut kita geser ke segala arah lah ya, katakanlah entah ke atas, entah ke bawah, ke samping kiri, samping kanan, maka kita akan menemukan perbedaan intensitas yang besar antara intensitas patch tadi atau area asal dengan intensitas ya area yang di cover oleh patch tadi di lokasi yang baru. Nah, secara matematis bagaimana? Nanti kita akan bahas ya. Jadi secara umum seperti itu ya. Jadi kita ingin mencari perbedaan intensitas yang besar ketika patch tersebut digeser ya dalam segala arah. Bagaimana dengan area-area yang tadi sudah kita bahas ya? Ketika kita mencari patch dalam flat region ya di tembok yang tadi kita bahas ya, maka tidak ada perbedaan intensitas ya. Kenapa? Karena sama semua ya, warnanya sama. Ketika kemudian kita bicara edge atau garis batas, ketika kita geser ya ke atas dan ke bawah atau sepanjang garis batas tadi, kita juga tidak akan menemukan perbedaan intensitas. Nah, corner itu adalah area yang ketika kemudian kita geser ke segala arah, itu ada perbedaan intensitas yang besar di sana. Ya. Oke, ini contoh teknik yang cukup klasik ya, Harris Corner Detection, ya, yang mana kemudian nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Yang kemudian rekan-rekan ketika nanti baca paper ya, sebetulnya rekan-rekan akan menemukan varian-varian yang cukup banyak ya. Ada ini yang paling dasar ya, Harris Corner Detection tahun 88. Nanti rekan-rekan akan menemukan varian-varian ya corner detection yang lainnya ya, sampai kemudian yang paling terkenal ya SIF ya, ini tahun 2004 yang mana kemudian ini menjadi salah satu standar ya. Standar untuk feature extraction ya dalam object recognition yang saat ini banyak dipakai ya. Jadi ini adalah beberapa varian ya yang ditemukan dan dipropos oleh peneliti-peneliti yang menekuni bidang computer vision terutama untuk feature extraction. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan banyak membahas ya. Jadi kita akan membahas konsep yang paling sederhana untuk memperkenalkan bagaimana sih sebenarnya secara matematis konsep feature extraction itu. Ya. Nah, sebelum kita ke sana, saya ingin sedikit mereview tentang konsep matematis yang akan kita gunakan ya. Jadi rekan-rekan perlu mengetahui apa itu eigenvalues dan apa itu eigenvectors. Kenapa? Karena eigenvalues kita akan membahas ya menggunakannya nanti dalam rumus feature extraction yang akan kita uraikan di slide-slide selanjutnya. Ya. Oke, kita mulai dari persamaan matematis ya, Y sama dengan A kali X, yang mana kemudian Y adalah vektor, A adalah matriks, dan X adalah vektor. Ya. Katakanlah kita punya matriks A, N kali N ya, ini jumlah dimensinya, dikalikan dengan vektor N kali 1. Ya, jadi ini adalah row-nya dia N, ya, kolomnya atau kolomnya dia 1. Ini akan menghasilkan vektor juga ya n kali 1 yang kemudian kita sebut sebagai Y. Nah, disinilah kemudian A ini disebut sebagai matriks transformasi. Ya, rekan-rekan bisa mengingat kembali di video-video sebelumnya ya saya sudah menjelaskan misalkan kemarin tentang 3D reconstruction ya rekan-rekan
mungkin akan ingat bahwa ada persamaan yang mirip dengan ini, ya, yang mana kemudian A-nya adalah, kalau rekan-rekan sudah melihat videonya, A adalah matriks kamera, ya, kamera matriks, ya. Y adalah koordinat 3D, ya, dan X adalah 2D-nya, ya. Rekan-rekan bisa melihat kembali di video sebelumnya. Nah, ini rumus umum saya kira yang kemudian ditemukan di aljabar, ya. Nah, secara umum matrik itu ketika dikalikan dengan vektor, maka dia akan mengubah magnitude atau besaran dari vektor dan arahnya. Tapi ada juga matriks yang kemudian dia tidak mengubah arah, ya. Dia hanya membalik arah saja, tapi tidak mengubah arahnya. Tapi dia mengubah magnitude-nya. Nah, inilah kemudian yang kita sebut, ya, vektor ini sebagai eigenvektor. Eigenvektor dari matriks. Jadi sebuah vektor yang mana kemudian vektor itu hanya akan berubah dari sisi magnitude-nya ketika kemudian dikalikan oleh matriks tertentu, ya. Ya, jadi di sini a matrix acts on eigenvector by multiplying its magnitude by a factor, ya, which is positive if its direction is unchanged and negative if its direction is reversed, ya. Jadi di sinilah kemudian definisi dari eigenvalue. Jadi eigenvalue ini adalah angka skalarnya, ya, atau faktor, di sini kita sebut sebagai a factor, ya, atau angka skalar, ya, yang mana kemudian positif ketika arahnya tidak berubah dan negatif ketika arahnya berubah, ya. Oke, kita akan mendefinisikan, ya, apa sih itu eigenvalue dan apa itu eigenvektor, ya. Mungkin rekan-rekan ingat, ya, persamaan ini, ya, AX sama dengan, ya, lambda kali X, yang mana kemudian X ini nanti kita sebut sebagai eigenvektor dan lambda itu sebagai eigenvalue-nya. Ya, kita akan lihat, ya. Nah, persamaannya menjadi seperti ini, ya, ketika kita geser, ya, yang kanan kita geser ke kiri, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Atau ketika kemudian faktor eigenvektornya kita keluarkan, ya, X-nya kita keluarkan, maka kita akan mendapatkan seperti ini, ya. Nah, ketika kemudian kita mendefinisikan A dikurangi lambda kali I, oh ya, saya belum menyampaikan bahwa I ini adalah matriks identitas, ya. Matriks identitas. Kalau rekan-rekan lupa apa itu matriks identitas, ya, ini seperti ini, ya. Maka kemudian kita bisa mengatakan juga, ya, kalau kita tuliskan ini sebagai B, maka Bx sama dengan 0, ya kan? Karena ini kita jadikan sebagai B, maka B kali X sama dengan 0, ya. Nah, kalau kemudian memiliki inverse, ya, inverse rekan-rekan tahu inverse matriks, ya, kita bisa menemukan X itu seperti ini, ya. Tapi eigenvektor itu tidak boleh 0, ya. Eigenvektor tidak boleh cannot be 0. Ya. Nah, X akan menjadi eigenvektor dari A jika dan hanya jika B itu tidak memiliki inverse. Nah, ketika sebuah matriks itu tidak memiliki inverse, maka kita tahu bahwa dia determinan B adalah 0. Ya, ini matriks yang tidak memiliki inverse di sana, ya. Sehingga kita bisa menghitung determinan A dikurangi lambda kali I sama dengan 0, ya. Inilah yang kemudian sering disebut sebagai persamaan karakteristik dari A, ya, yang mana kemudian persamaan ini akan banyak kita gunakan nanti untuk menemukan eigenvalue dari sebuah persamaan matematis, ya. Nah, oke, a non-zero vector X is eigenvector, ya, atau characteristic vector of a square matrix A if there exists a scalar lambda such that AX sama dengan lambda X, ya. Nah, kita akan lihat contohnya, ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa vektor X-nya tidak boleh 0, ya. Akan tetapi lambda atau eigenvalue itu boleh bernilai 0, ya. Jadi konsep di sini adalah eigenvektor itu tidak boleh sama dengan 0, tapi lambdanya itu boleh. Lambdanya boleh, ya. Lambda boleh bernilai 0. Nah, contoh, ya. Contoh kita memiliki eigenvektor X. Ya, ini eigenvektornya 2 dan 1.
kita diminta untuk menunjukkan bahwa X ini adalah eigenvektor dari matriks ini. Ya. Maka sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita sudah kita bahas sebelumnya, ya, kita kalikan saja, ya, matriks A dikalikan matriks X, ya kan? Matriks A dikalikan matriks X, maka akan ketemu, ya, 0, 0. Yang mana kemudian 0, 0 ini adalah ya, kalau kemudian nanti ini rekan-rekan kita masukkan, ya, AX di sini 2 minus 4, 3 minus 6, 2, 1. Ini sama dengan 0 kali 2, 1. Ya. Yang mana kemudian 0 ini munculnya dari mana? Dari eigenvalue-nya. Ya. Bukan dari eigenvektornya. Kenapa? Eigenvektornya adalah 2, 1. Ya. Jadi vektor 2 dan 1. Tapi di sini kita memiliki eigenvalue 0. Ya. Sehingga disinilah kemudian eigenvalue itu boleh bernilai 0, tapi kalau eigenvektor tidak boleh bernilai 0. Ya. Oke, itu tadi kira-kira review tentang eigenvalue dan eigenvektor ya rekan-rekan, yang mana kemudian dua buah istilah ini akan kita bahas, ya, akan menjadi salah satu inti dari pembahasan kita. Ya. Nah, kita kembali ke corner detection. Secara umum bagaimana sih matematisnya, atau bagaimana kemudian kita bisa mengekspresikan, ya, perpindahan window yang bisa menghasilkan perbedaan intensitas yang besar. Oke. Nah, disinilah kemudian kita bisa menuliskan dalam bentuk matematis, ya. Jadi intensitas yang kemudian akan kita dapatkan, ya, perbedaan intensitas tersebut kita lambangkan dengan E di sini. Ya, jadi E di sini adalah difference between original and the move window. Move window yang seperti apa? Di sini kita mendeskripsikan fungsi windowing di sini. Ya, ini window functionnya kita deskripsikan dengan W, di mana X dan Y ini adalah posisi asli atau posisi orisinil dari window tersebut. Ya, kemudian sebagaimana konsep konvolusi atau konsep korelasi yang kemudian dibahas dalam filtering, ya, kita mengalihkannya dengan nilai yang ada di lokasi asli dari window tadi. Ya, jadi nilai yang di shifting dengan dengan nilai yang asli. Ya, kita akan memasukkan elemen-elemen di sana. Ya. Nah, nilai dalam window ini nanti dikalikan dengan nilai-nilai yang kemudian ada di lokasi asli, ada di citra aslinya. Nah, citra asli ini nanti akan kita lihat, ya, pergeserannya, ya. Nah, bagaimana pergeserannya? Oke, kita akan masuk ke dalam rumusnya, ya. Jadi andai kata kita memiliki citra I, ya, dan I ini masing-masing pikselnya tentunya kita memiliki koordinat, ya. I ini adalah fungsi intensitas, atau kalau katakanlah citranya abu-abu maka ini adalah gray level function, ya. Dalam koordinat XY nilai gray levelnya berapa, ya, kita akan tahu, ya. Maka ketika kemudian kita menggeser windownya, tentunya koordinat XY ini pun akan ikut bergeser dengan pergeseran sebesar U untuk sumbu horizontal dan Y untuk V, maaf ya, untuk sumbu yang vertikal, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui intensitas barunya, maka kemudian secara matematis, ya, itu dituliskan seperti ini, ya. I X plus O, ya, bergeser sekian piksel, ya, koma, ya, Y plus V, ya. Jadi bergeser horizontal sebesar U dan bergeser vertikal sebesar V. Ketika kita ingin mengetahui selisihnya, maka dikurangkan dengan intensitas di area asalnya. Ya, karena kita bicara masalah difference di sini, ya. Difference in intensity, maka di situ harus ada delta I-nya atau perbedaan intensitasnya. Ya, kita bicara masalah difference. Oke, ya, kemudian dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus aslinya. Nah, nanti kita akan menguraikan rumus ini, ya, rekan-rekan tidak perlu terlalu detail sebenarnya untuk mengetahui bagaimana kita menguraikan rumus ini sehingga nanti akan masuk ke dalam konsep aplikatif dalam image processing-nya. Tapi untuk memberikan wawasan kepada rekan-rekan, kita akan coba uraikan, ya, rumus ini. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ketika kita memiliki windowing, ya, atau fungsi window W
XY, ya misalkan di area tertentu dalam sebuah citra I, ya, kemudian kita bisa menghitung difference-nya, atau kita bisa menghitung perbedaannya seperti ini. Ya. Nah, ketika window-nya kita geser, atau ketika kita ingin melakukan shifting di sana, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah menggeser scope atau area dalam citra asli tersebut, ya, pada parameter tertentu, ya. Misalkan tadinya pusatnya ada di 00, ya, ini pusat windowing-nya atau pusat E-nya, ya, ada di 00. Ketika kita geser, ya, kita tambahkan 3 dan 2 gitu, ya, maka pusatnya ikut bergeser, ya. Pusatnya ikut bergeser. Kenapa? Karena window-nya pun ikut bergeser, ya, dari posisi yang asal ke posisi yang berikutnya. Oke, ya. Kemudian ini adalah rumus yang tadi kita lihat, ya. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata window function ini memiliki variasi, ya. Ada yang kemudian dia strict, ya, 1 dan 0. Jadi kalau di dalam window function nilainya 1 gitu, ya. Tapi kemudian kalau di dalam di luar window function maka nilainya 0, ya. Ini ada yang menggunakan fungsi yang seperti ini. Jadi pengalinya adalah 1, ya. Jadi nanti kernel di window-nya adalah berisi angka 11111 gitu, ya. Sehingga window yang kemudian berada atau kemudian ketika window itu kita letakkan di lokasi area tertentu, maka nilai-nilai pixel tadi dikalikan 1 kemudian dibagi dengan jumlah pixel yang ada di dalam window tadi, ya. Nah, atau kemudian bisa juga menggunakan Gaussian function. Gaussian function di mana kemudian nilai tiap-tiap pixel yang ada dalam window tadi tidak sama, ya, menyesuaikan dengan fungsi Gaussian, ya. Misalkan ada yang di sini 1, ada yang di sini 3, di sini 2, 1, 1 dan seterusnya, ya. Nah, ini masing-masing memiliki pilihan, ya. Yang jelas window yang sederhana seperti ini digunakan untuk ya aplikasi yang dia mementingkan komputasi, ya, kecepatan komputasi. Sementara untuk yang Gaussian, ya, ketika kemudian kita mementingkan ketika prioritasnya adalah smoothing, ya, atau data yang lebih halus begitu. Oke, nah bagaimana cara untuk mendapatkan perbedaan yang besar, ya, ketika kita ingin melihat E ini dengan angka yang besar, ya, kita mencari nilai E yang besar, maka kita ingin memaksimalkan, ya, fungsi yang ini. Ya, jadi kita ingin memaksimalkan fungsi yang belakang ini. Kenapa? Karena nilai window ini adalah tetap. Nilai windowing ini adalah kernel ini adalah nilainya tetap, sehingga kita ingin memaksimalkan yang di belakang supaya apa? Supaya E-nya menjadi besar. Nah, caranya bagaimana? Disinilah nanti pentingnya kita menguraikan persamaan ini secara matematis, ya. Oke, sebagai gambaran bahwa nanti kita akan menggunakan sedikit, ya, uraian matematis dengan perkalian matriks, ya. Tapi kemudian di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menguraikan persamaan ini, ya, dengan metode Taylor, ya. Nanti rekan-rekan bisa cek di numerical methods, ya, kalau tidak salah ada course, ya, metode numeris, ya. Nanti rekan-rekan akan ketemu dengan Taylor expansion. Nah, ketika rekan-rekan menguraikan persamaan ini, ya, dengan Taylor expansion, maka akan ketemu, ya, secara umum, ya, dengan Taylor expansion persamaan yang lebih panjang seperti yang ada di bawah ini, ya. Oke, nah kita akan menyederhanakan persamaannya, ya. Kita tahu bahwa nilai-nilai awal itu 0, ya, sehingga di sini term yang pertama dan yang kedua ini menjadi 0 semua nilainya. Ya, sementara kemudian term yang berikutnya ini tidak bernilai 0, ya, tidak bernilai 0. Jadi masing-masing di sini nanti akan ada nilainya begitu, ya. Sehingga kemudian dari rumus yang ada kita tidak akan memperhatikan term yang pertama ini, ya, dan yang kedua kita anggap ini 0 semua, ya. Oke. Nah, kemudian dari term yang terakhir tadi kita bisa menguraikan, ya. Kita masukkan, ya, persamaan-persamaan yang ada di bawah ini, ya. Ini hasil penguraian dari rumus yang sebelumnya kita sampaikan di awal, ya, dengan Taylor expansion kita uraikan rumus masing-masing ini, ya, rumus E
untuk UU 00 dan seterusnya, kita masukkan masing-masing ke matrik-matrik yang ada di sini. Nah, rekan-rekan ingat bahwa di sini kita memiliki setengah ya, memiliki koefisien setengah, dan di sini ada angka 2. Maka ketika kita masukkan ya, setengah dan 2 ini kita kalikan menjadi 1 kan, sehingga nilai setengahnya hilang dan kita memiliki matriks seperti ini ya. Jadi OV ya, kemudian kita memiliki matriks ya dari hasil perkalian tadi seperti ini. Nah, matriks ini nanti akan kita sederhanakan rekan-rekan ya. Jadi kalau kemudian kita sederhanakan ya, kita bisa mengganti ya matriks yang besar ini ya dengan satu ya istilah atau dengan satu variabel M ya, matriks M di sini. Ya, kita akan menggantinya ya, jadi seperti ini. Nah, M ini ya kalau kemudian kita lihat dalam literatur untuk corner detection, M ini sering disebut sebagai second moment matrix, yang mana kemudian kita bisa menghitungnya dengan mendapatkan value atau nilai dari derivatif citra. Ya, ini rekan-rekan seharusnya sudah mendapatkan materi ini ya. Ketika rekan-rekan membahas derivatif, nanti rekan-rekan akan kembali ke materi tentang image enhancement. Ya, jadi nanti ada derivatif citra ya untuk mendeteksi misalkan garis batas ya, Anda bisa menggunakan Sobel filter misalkan, ini konsep derivatif di sana ya. Oke, kita akan bahas dulu ya. Apa sih derivatif itu dan bagaimana cara kerjanya? Oke, kita tadi sudah mendapatkan M ya. M itu adalah matriks seperti ini ya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat bahwa susunan matriks yang seperti ini, yang seperti yang rekan-rekan lihat ya, itu bisa kita pecah ya menjadi dua vektor ya. Kalau boleh kita katakan di sini ada dua vektor, yang mana kemudian vektor ini rekan-rekan seharusnya familiar ya. Jadi vektor ini bisa kita lihat, ini adalah rekan-rekan bisa melihat ini adalah gradien ya, atau derivatif tingkat pertama ya untuk arah X dan arah Y. Jadi matriks yang seperti ini ternyata bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan seperti ini, dan kalau kemudian kita lambangkan secara matematis, ini adalah lambang dari gradien ya, atau turunan derivatif tingkat pertama ya. Tingkat pertama sebenarnya sangat simpel ya ketika kita implementasikan dalam citra ya. Oke, kita akan melihat implementasinya. Nah, rekan-rekan nanti silahkan melihat materi yang sudah ada sebelumnya ya. Bagaimana cara menghitung derivatif ya dari citra ya. Jadi kalau kemudian nanti rekan-rekan penasaran ya, rekan-rekan bisa cek ya Laplacian filter ya, materi tentang Laplacian filter, atau nanti rekan-rekan bisa cek teori tentang Sobel filter ya. Secara umum sebenarnya konsep derivatif dalam citra itu bisa dipecah menjadi dua ya. Jadi derivatif itu bisa dibagi menjadi derivatif untuk arah X ya, arah horizontal, dan derivatif untuk arah vertikal atau Y ya. Maka kemudian ketika kita bicara perkalian derivatif X dan Y, kita tinggal mengalihkan saja ya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa menemukan nilai dari matriks tadi ya. Kenapa? Karena sebenarnya M itu adalah intinya adalah matriks yang ini. Sementara yang ini adalah nilainya kan tetap ya. Sehingga sangat tergantung dari perkalian derivatif matriksnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk kemudian menunjukkan bahwa M tadi apakah kemudian corner atau flat region atau edge, maka kita harus mendefinisikan sebuah standar tertentu. Ya, nah standar inilah yang kemudian sangat tergantung dari nilai eigenvalue dari matriks M tersebut. Ya, kita sudah membahas tentang apa itu matriks M, ya bagaimana kemudian matriks M itu sangat tergantung sebenarnya dari derivatif citra, yang mana kalau kemudian kita kembali ke pelajaran selanjutnya ini sangat simpel sebenarnya. Tapi kemudian untuk menentukan apakah itu corner atau bukan, kita membutuhkan sebuah parameter. Ya. Nah, parameter atau skor yang kemudian kita butuhkan untuk mendeteksi ya apakah kemudian patch tadi berada di atas corner atau flat region atau area yang datar atau edge ya, ada 3 kondisi ya. Itu kita sebut sebagai R ya, R score ya.
Di sini kita sebut sebagai R score. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah determinan dari M dikalikan K, yang mana K ini kemudian adalah konstanta tertentu ya, 0,04 sampai 0,15. Ini menurut sebuah referensi tertentu dari Profesor Milan Sonka dan kawan-kawan ya. Nanti rekan-rekan bisa cek juga bukunya Sonka, Hlavak, Boyle ya. Ini penulisnya. Mereka menyatakan bahwa K ini bisa di shifting ya antara 0,04 sampai 0,15. Ini eksperimen, dari hasil eksperimen. Nah, rumusnya bagaimana? Determinan M dikurangi K kali trace M kuadrat. Ya, nanti kita akan lihat contohnya di belakang perhitungannya. Tadi kemudian kita tahu di sini ya, determinan M ya, det M itu sebenarnya rumusnya simple saja ya. Lambda 1 kali lambda 2. Jadi eigenvalue-nya dikalikan. Sementara trace M itu juga simple ya. Ini adalah lambda 1 ditambah lambda 2 ya, sehingga menemukan lambda 1 dan lambda 2 inilah ya yang kemudian sangat penting ya. Jadi dari matriks M kita harus tahu ya eigenvalue-nya. Ya, kalau kita sudah tahu eigenvalue-nya, maka kita bisa menghitung R-score-nya. Nah, R-score ini nanti ada 3 macam rekan-rekan ya. Untuk menentukan apakah di bawah patch tadi region flat atau edge atau corner itu ada 3 macam R-score ya. Yang pertama, kalau R-nya kecil, maka pasti eigenvalue-nya itu kecil. Sehingga ini adalah region flat ya, flat region. Kalau R-nya lebih kecil dari 0, ya, maka pasti ada nilai salah satu eigen tadi ya, eigenvalue tadi yang lebih besar dari nilai yang lain, jauh lebih besar. Entah itu lambda satunya yang lebih besar atau lambda 2-nya. Ya, jadi diingat R-nya lebih kecil dari 0, ya, berarti ini negatif, maka pasti lambda 1 dan lambda 2-nya itu pasti perbedaannya cukup besar. Ya, sehingga ini bisa kita deteksi bahwa ini regionnya adalah edge atau garis batas ya. Yang mana ini tidak terlalu bagus ya untuk corner detection, untuk feature tidak terlalu bagus ya. Nah, ketika R-nya large atau besar, maka bisa kita pastikan bahwa lambda 1 dan lambda 2 adalah nilainya besar juga. Ya, dan pasti nilainya tidak jauh berbeda ya. Sehingga disinilah kita mendefinisikan bahwa region atau area inilah yang menjadi corner yang kita cari. Nah, kita akan lihat gambarnya secara grafik ya. Ini contoh ketika patch yang kita miliki. Ini misalkan kita punya patch di sini ya. Kita ingin menghitung eigennya ya, nilai eigen kita dapatkan ya. Eigennya ternyata kecil ya. Kenapa? Karena di sini adalah patch ya. Maaf, di sini adalah flat region ya, atau area yang dia flat warnanya tidak berubah ya. Nah, contoh yang lain ketika kita punya citra seperti ini, kemudian kita ambil patch-nya ya, maka rekan-rekan bisa melihat ya antara lambda X dan lambda Y-nya ini perbedaannya sangat besar ya. Dan ketika kemudian kita melihat ya satu lambda dengan lambda yang lain ini ada yang lebih besar dari yang lain ya. Nah, ketika kita ambil contoh yang ketiga ya, di mana kemudian kita punya citra dengan corner di sini ya, kita melihat bahwa lambda X dan lambda Y-nya besar ya, sehingga inilah yang kemudian ingin kita ambil sebagai ciri ya. Nah, kalau kita plot ya antara lambda 2 dan lambda 1 misalkan ya, maka kita bisa menemukan area seperti ini ya. Kita ingin area yang hijau rekan-rekan ya, di mana kemudian area ini lambda 1 dan lambda 2-nya adalah besar ya, bahkan mungkin nilainya hampir mirip ya, mendekati ya. Namun kita ingin menghindari yang merah ini ya, di mana ini adalah area edge ya. Ini edge untuk yang garis atau edge dengan arah horizontal, dan ini adalah edge dengan arah vertikal ya, kebalikannya. Atau kita menghindari area yang abu-abu, yang mana kemudian area ini lambda 1 dan lambda 2-nya kecil ya. Oke, rekan-rekan, kita memiliki contoh ya perhitungan matematisnya ya. Misalkan kita punya matriks M ya seperti ini ya. Jadi kita punya matriks M dengan angka 1 2 2 4 ya. Ingat bahwa matriks M ini adalah rumusnya seperti ini, namun untuk
keperluan pengujian kita, ya kita sederhanakan angkanya, ya katakanlah kita punya matriks M 2 kali 2 dimensinya, kemudian kita pilih formula dengan K 0,15. Nah, tugas kita adalah menentukan apakah kita mendeteksi corner, ya, sudut, atau edge, garis batas, atau flat region. Ya, caranya bagaimana sih? Caranya tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Ya, kita punya rumus R sama dengan determinan M, ya, dikurangi K trace M kuadrat, di mana determinan M adalah lambda 1 kali lambda 2, trace M adalah lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari eigen value, ya, dari M tersebut. Oke, kita cari satu persatu, ya. Oke, caranya bagaimana? Ya, kita tahu bahwa untuk mencari eigen value kita bisa menggunakan persamaan karakteristik, ya. Determinan A dikurangi lambda kali matriks identitas sama dengan 0. Ya, cukup sederhana, ya. Jadi di sini matriks A, ya, yang mana kemudian matriks A ini adalah M kita, ya, di sini, ya. Itu dikurangi, ya, matriks identitas, ya. Jadi kalau Anda mengalihkan lambda dengan matriks ini, maka akan ketemu, ya, matriks baru, ya. Nah, ketika Anda ingin mengurangkan, maka 1, 2, 2, 4 dikurangi dengan matriks tadi, ya. Ketemunya adalah ini, ya. 1 minus lambda, 2, ya, karena ini 0 di sini, ya. 2, ya, kemudian 4, ya, dikurangi lambda. Nah, ketika kemudian Anda ingin menghitung determinan, ya, ingat cara menghitung determinan, ya, Anda mengalihkan ini, ya. Kemudian untuk 2 kali 2, ya, determinannya, kemudian dikurangi ini, ya. Jadi hitung determinan, nanti kalau untuk 3 kali 3 Anda punya rumus yang lain, tapi untuk 2 kali 2 maka rumusnya cukup sederhana, ya. Intinya adalah menghitung determinan dari matriks ini, ya, maka Anda akan menemukan persamaan seperti ini, yang mana di akhir Anda bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini, lambda kuadrat kurangi 5 lambda, ya. Nah, Anda bisa dari sini tahu, ya, bahwa kemudian ketika ini sama dengan 0, ya, maka lambda satunya nilainya 0 dan lambda 2-nya adalah 5, ya. Nah, rekan-rekan, dari sinilah kemudian kita memasukkan, ya, nilai-nilai lambda 1, lambda 2 tadi dalam rumus R, ya. Kita masukkan lambda 1, ya. Di sini 0 kali 5 dikurangi 0,15, ya, dikalikan 0 tambah 5 kuadrat, ya. Kita dapatkan ini 0, ini 0 minus 0,15 kali 25 dan kita ketemu minus 3,75, yang mana kemudian ini adalah nilai R di bawah 0, ya. Anda bisa lihat nilainya negatif. Nah, kemudian kita lakukan mapping, ya. Untuk nilai R lebih kecil dari 0 itu masuk kategori yang mana? Ya, ternyata kita lihat bahwa R lebih kecil dari 0 itu masuk kategori yang kedua, sehingga bisa kita dapatkan bahwa ketika matriks M-nya seperti ini, maka ini adalah edge, ya. Dia bukan corner dan bukan flat region, ya. Seperti itu kira-kira cara mendeteksi apakah kemudian area tertentu itu termasuk corner atau bukan. Oke, nah rekan-rekan, setelah tadi kita membahas matematisnya, tentunya rekan-rekan bisa tahu, ya, di titik mana kemudian rekan-rekan harus memilih, ya. Caranya bagaimana kalau kemudian kita lakukan step by step, ya. Oke, katakanlah kita punya rumus M seperti ini, ya. Fungsinya katakanlah kita gunakan Gaussian, ya. Maka kemudian yang pertama kali harus rekan-rekan lakukan adalah menghitung derivatif citranya. Di sini kita punya IX, ya, IY, ya. Ini citra dari hasil perhitungan derivatif. Kemudian dari sana kita hitung square of derivative atau perkaliannya. Kenapa? Karena kita membutuhkan untuk rumus ini, ya. Kita butuhkan seperti ini. Ada perkalian derivatif untuk arah X, untuk arah Y, dan juga IX kali IY. Maka kita harus menyediakannya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lakukan Gaussian filtering, ya. Fungsi windownya adalah Gaussian, ya, di mana kemudian hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, dari sanalah kemudian kita menghitung, ya, eigenvalue dari M, yang mana M adalah hasil perkalian, ya, hasil perkalian dari matrik-matrik yang tadi sudah kita dapatkan, ya. Kita akan menemukan, ya,
poin-poin di mana kemudian ada yang R-nya kecil, ada yang R-nya di bawah 0, ya, atau ada juga yang R-nya adalah besar, ya. Nah, untuk memastikan, ya, sudut-sudut atau area-area yang mana kemudian itu corner, maka kemudian di sini ada satu proses yang disebut sebagai non-maxima separation, ya. Jadi dari poin yang terdeteksi tadi kita melakukan looping, ya, dan kita lihat area yang kemudian tidak bernilai maksimum, dalam hal ini adalah pikselnya putih ini, ya, maka kemudian kita rubah menjadi hitam. Ya, ini semacam proses thresholding atau binarization, ya. Jadi kita lihat untuk area-area yang di situ tidak putih nilainya, ya, maka kemudian kita rubah menjadi hitam sehingga tersisa area-area putih, yang mana kemudian area inilah yang nanti akan menjadi corner, ya, atau feature yang kemudian kita ekstrak. Ya. Nah, ini contoh, ya, secara visual bagaimana kemudian corner detection itu bekerja, ya. Ini kita memiliki dua citra dengan different viewpoint, ya, viewpoint yang berbeda dan intensitas cahayanya berbeda. Ya, pertama kita hitung, ya, corner response-nya, ya. Dari sinilah kita menemukan, ya, sebuah nilai R yang dia melebihi threshold tertentu, ya. Nah, ketika kita melakukan non maxima separation, ya, kita akan mendapatkan titik-titik tertentu yang mana kemudian titik-titik inilah yang nanti akan kita ekstrak menjadi feature, ya. Ini yang kemudian kita ekstrak menjadi feature, rekan-rekan, ya. Nah, konsep yang penting dalam feature extraction ini adalah kita ingin mendapatkan feature yang bagus, ya, dan feature yang bagus atau feature yang bermanfaat ketika nanti kita melakukan object recognition atau tracking misalkan, itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, dia bisa diulang prosesnya, ya, repeatability. Jadi feature-feature yang ditemukan di satu citra tertentu, itu ketika citra tersebut diambil dengan arah atau viewpoint yang berbeda, maka feature tersebut juga ditemukan, ya, di citra yang baru. Ya, jadi meskipun ada transformasi geometris atau fotometrik, maka feature-nya tetap ditemukan. Kemudian saliensi, ya, masing-masing dari feature tadi berbeda, ya. Distinctive itu artinya berbeda. Jadi karakteristik feature yang bagus adalah dia unik, ya. Masing-masing feature berbeda. Ya, kemudian compactness and efficiency. Hendaknya feature yang kemudian diekstrak itu lebih sedikit daripada jumlah pixel dari image-nya, ya. Kalau Anda punya citra katakanlah 100 kali 100 begitu, ya, maka jumlah feature yang diekstrak ya jangan sampai lebih dari 10.000, ya. Supaya apa? Supaya kemudian dari sisi komputasi juga lebih efisien. Dan kemudian feature yang baik itu sifatnya adalah feature yang dia menaungi area yang kecil, ya. Jadi occupies a relatively small area of the image, ya. Jadi menaungi area yang kecil dan dia robust terhadap occlusion, ya. Jadi halangan-halangan ketika areanya itu terhalang oleh objek yang lain, ya, dalam citra yang berbeda, ya, feature-nya tetap bisa kita ekstrak, ya. Oke. Nah, konsep lain yang penting, ya, ketika kemudian kita ingin mengekstrak feature yang robust adalah di sini ada dua istilah penting. Yang pertama adalah invariant, ya. Invariant itu adalah citranya itu ditransformasikan dan lokasi corner-nya itu tidak berubah, ya. Lokasi corner-nya tidak berubah, ya. Kemudian covariant itu bagaimana? Covariant itu adalah ketika kemudian kita punya dua citra, yang mana kemudian satu citranya itu mengalami perubahan geometris, ya, misalkan scaling dan seterusnya. Ya, kalau invariance tadi sifatnya fotometrik, ya, intensitasnya berubah, ya. Kalau yang covariant ini ketika kemudian kita deteksi, itu area yang kemudian memiliki feature tadi itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Jadi ada dua istilah di sini, ya, ada invariant dan ada covariant. Ya, invariant itu ketika kemudian citranya mengalami perubahan fotometrik, ya, dan covariant itu ketika mengalami perubahan geometrik. Ya. Intinya adalah ketika kemudian citranya itu berubah, ya, dari sisi entah itu intensitasnya atau entah itu
properti geometrisnya, maka kita ingin mendapatkan feature yang robust ya, yang tidak terpengaruh terhadap perubahan-perubahan tadi. Oke, rekan-rekan, saya kira ini adalah akhir dari materi kita tentang bagaimana kita bisa mengekstrak feature ya. Jadi banyak aplikasi computer vision yang kemudian mengandalkan komputasi real time ya. Contoh yang tadi sudah kita bahas, misalkan ada object tracking, object detection, object recognition, dan disitulah kemudian pentingnya kita mengekstrak feature atau kalau kemudian di beberapa referensi disebut sebagai good corresponding points ya. Nah, kita ingin mengekstrak feature yang itu unik ya, dan untuk menentukan uniqueness-nya itu kita menggunakan konsep bahwa ketika kemudian kita geser windowing-nya, maka kemudian kita mendapatkan intensitas yang terbesar. Nah, di sini kita ada 3 kasus ya. Di Citra itu ada kasus flat region atau area yang intensitasnya tidak berubah ya. Kemudian ada edge atau garis batas dan ada corner ya. Dari 3 ini kita memilih untuk menggunakan corner ya. Kenapa? Karena corner ini lebih robust terhadap perubahan-perubahan citra, baik itu perubahan intensitas maupun perubahan dari sisi properti geometrisnya, misalkan di rotasi objeknya atau ada scaling ya, atau transformasi dan seterusnya. Ya, nah untuk kemudian menentukan apakah kemudian area itu edge atau flat atau corner, maka rekan-rekan bisa menggunakan parameter yang disebut sebagai R. Ya, R tadi sudah kita jelaskan ya, determinan dikurangi K kali trace ya, kuadrat ya, yang mana kemudian untuk menghitung determinan dan trace rekan-rekan harus menghitung eigenvalue-nya ya. Jadi matriksnya harus kita hitung eigenvalue-nya. Dari sana kemudian kita bisa menghitung determinan, trace, dan kemudian kita dapatkan R-nya. Nah, kita ingin mendapatkan R yang besar, yang mana kemudian R besar ini adalah yang kita sebut sebagai corner ya. Nah, rekan-rekan nanti di video-video selanjutnya rekan-rekan akan melihat ya implementasi dari feature extraction ini untuk object recognition ya. Di video berikutnya akan ada machine learning dan deep learning yang mana kemudian dari sisi object recognition sangat dibutuhkan untuk mengekstrak persamaan matematis atau model matematis yang menghubungkan antara features yang sudah kita bahas hari ini atau di video ini dengan label dari objek tersebut ya, atau dengan kategori dari objek yang ingin kita deteksi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.